Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore hari ini di akhir bulan April 2026 kita pengen jalan-jalan lagi menuju Malioboro, Yogyakarta, dimana kita pengen melihat suasana terkini Malioboro dari sore hingga malam hari. Nah, di video ini nanti juga kita akan melihat keseruan event Malioboro Menari yang diselenggarakan oleh manajemen Plaza Malioboro berkolaborasi dengan Hotel Maliabara dan komunitas Sekelana. Nah, acara ini berlangsung di depan Plaza Malioboro mulai jam 17 sore ini. Nah, bagaimana situasi terkini kota Yogyakarta, khususnya Malioboro sore hingga malam hari ini? Ya, teman-teman ikuti perjalanan kami di Malioboro, Yogyakarta. Nah, saat ini kita berada di Jalan Panembahan, Senopati, Yogyakarta. Kita bergerak ke arah timur ya. Di sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Vredebad, Yogyakarta. Kemudian di sebelah kanan kita ini adalah TKP Senopati, salah satu lokasi parkir kendaraan yang terdekat dengan kawasan Malioboro. Meski spot parkir ini kini tidak bisa lagi ya digunakan untuk parkir bus pariwisata. Karena per April 2026 tempat parkir khusus atau TKP Senopati tidak lagi memperbolehkan bus pariwisata parkir. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung penataan sumbu filosofi Yogyakarta. Nah, untuk TKP Senopati sekarang hanya difungsikan untuk mobil pribadi dan minibus, sedangkan untuk bus pariwisata akan dialihkan atau diarahkan ke TKP Ngabean dan area parkir X Menara Kopi di Jalan Abu Bakar Ali. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Mayor Suryotomo. Kita berjalan ke arah utara dan perlu kami sampaikan bahwa Jalan Mayor Suryotomo ini merupakan jalan satu arah, sehingga saat ini juga digunakan untuk layanan drop off penumpang untuk penumpang bus pariwisata yang akan berwisata di Malioboro. Nah, kita terus berjalan ke arah utara di Jalan Mayor Suryotomo. Di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada bangunan cukup tinggi. Ini adalah salah satu hotel bintang 5 di kota Yogyakarta, yaitu Hotel Melia Purosani. Selanjutnya di depan kita, ini ada Simpang 4 Melia Purosani. Jika kita arah ke kanan akan menuju Jalan Juminahan, sementara jika kita ke arah kiri akan menuju Jalan Suryatmajan atau kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dari Simpang 4 Melia Purosani kita ke arah utara menuju Jalan Mataram. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Mataram. Nah, Jalan Mataram ini merupakan jalan satu arah ke arah utara ya. Nah, di depan kita ini adalah kawasan Suryatmajan yang dikenal sebagai pusat perajin, toko piala, serta cenderamata berkualitas dengan harga bersaing ya di kota Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Mataram ini lokasinya bersebelahan ya dengan Jalan Malioboro, sehingga dengan sistem satu arah tentunya bisa mengurangi kepadatan di Jalan Malioboro yang selalu ramai, bahkan kadang mengalami kemacetan, terutama saat liburan tiba. Nah, kita terus berjalan ke arah utara ya. Di sebelah kiri kita ada Mall Malioboro dan kita parkir di Mall Malioboro, teman-teman. Selanjutnya kita menuju Malioboro melalui Jalan Perwakilan ya. Nah, teman-teman, saat ini kita berjalan ke arah barat ya di Jalan Perwakilan. Di sebelah kiri kita ada Novotel Suite Yogyakarta Malioboro Hotel. Kemudian di sebelahnya ini ada Maliabara Hotel ya. Nah, teman-teman, di sebelah kanan kita ini adalah kantor atau gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta akan mempunyai gedung baru yang berlokasi di Jalan Kenari, Yogyakarta. Nah, sedangkan gedung lama di Jalan Malioboro di sebelah kanan kita akan digunakan untuk JPG, Jogja Planning Gallery, yang rencananya akan dibangun mulai tahun 2027. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Malioboro ya.
kita sudah berada di depan Plaza Malioboro. Nah, hari ini hari Jumat 24 April 2026 di depan Plaza Malioboro diselenggarakan Malioboro Menari ya. Jadi acara ini diselenggarakan antara manajemen Plaza Malioboro yang berkolaborasi dengan Maliabara Hotel dan komunitas Sekelana. Nah, acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini sekaligus mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya melalui gerak tari. Yogyakarta warisan budaya dunia. Marilah kita rayakan warisan luhur karya leluhur. Rahasia hidup terbentang, termaktub dalam tatanan ruang. Sungguh filosofi Yogyakarta indah dan mempesona. Dunia telah sehati, warisan ini harus lestari. Bagi manusia pencari, menggali makna hidup sejati. Nilai-nilai serta wujudnya kaya dan istimewa. Yogyakarta warisan budaya dunia. Semua mata memandang, mengakuinya. Lestarikan wujud sungguh filosofi Yogyakarta warisan budaya dunia. Selamat sore Kak, ini di Malioboro, di depan Plaza Malioboro lagi ada kegiatan Malioboro Menari ya di hari Jumat tanggal 24 April 2026 ya. Pesertanya sangat semangat sekali, sangat antusias, jadinya powernya terlalu ini ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, semuanya happy, semuanya sehat. Untuk kegiatan Malioboro Menari ini dimulai dari jam 5 sore tadi sampai sekarang sekitar jam 6 kurang 15 menit gitu, karena tadi terjeda adanya azan dulu kan, kita break dulu gitu. Tapi nggak mengurangi antusias dari teman-teman pengunjung, jadi tetap powernya tetap luar biasa banget gitu. Maaf ya, kakak siapa? Sinta, dengan saya Sinta. Sebagai salah satu instruktur dari Malioboro Menari ya, Kak? Iya. Lalu di hari ini konsep untuk Malioboro Menari di kali ini apa, Kak? Temanya tetap lebih ke Jogja ya, apalagi sekarang kita kan setelah Kartini ya, jadi kita lebih pakai kostumnya untuk Kartini Indonesia gitu, lebih ke kebaya gitu. Jadi biar semuanya terlihat lebih cantik, lebih elegan lagi, aura perempuannya lebih memancar juga ya. Lalu tujuan diadakannya Malioboro Menari di hari Jumat tanggal 24 April 2026 ini apa, Kak Sinta? Selain untuk kebersamaan, juga untuk memperingati Hari Kartini itu sendiri, karena dimana ibu-ibu sekarang lebih tidak malu untuk show off diri mereka sendiri dengan kecantikan mereka yang apa namanya PD, tingkatnya PD sudah mulai oke lah ya untuk saat ini, masa ini gitu. Lalu kesannya dengan acara Malioboro Menari ini apa, Kak? Sebagai salah satu instruktur yang makin banyak fansnya, tadi Kak Sinta banyak banget yang minta foto dengan Kak Sinta. Ya, semoga semangatnya tetap menyala
dimanapun ada kegiatan yang positif seperti ini, harapannya semua bisa mengikuti dengan sambil mengajak tetangga atau mungkin yang belum tertarik untuk kegiatan seperti ini bisa diajak lagi, karena selain manfaat buat dirinya sendiri juga buat suasana keluarga juga lebih oke setelah melaksanakan kegiatan ini. Satu kata untuk acara di Malioboro menarik ini apa Kak Sinta? Luar biasa. Oke Kak Sinta, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu Kak Sinta. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan berjalan ke arah selatan menyusuri jalur pedestrian Jalan Malioboro di sisi timur ya. Dan kita masih berada di depan Plaza Malioboro ya. Nah Plaza Malioboro ini adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di tengah kota Yogyakarta dan didirikan pada tahun 1993. Sehingga mall ini menyandang status sebagai mall pertama dan tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Plaza Malioboro ini terdiri dari 5 lantai dengan sekitar 87 tenan dan berbagai macam tenan ada di sini, mulai dari kuliner, fashion, mode, kebutuhan rumah tangga hingga hiburan, baik yang berasal dari brand lokal maupun brand internasional. Nah selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan, jadi arah kanan ini adalah Jalan Ndagen. Nah Jalan Ndagen ini merupakan jalan di sayap Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan ya untuk menginap saat berada di kota Yogyakarta, karena di sini memang terkenal banyak hotel dan penginapan, mulai dari hotel berbintang hingga hotel budget. Nah teman-teman, ini adalah salah satu keran air siap minum gratis yang berada di sepanjang kawasan Malioboro ya. Nah air siap minum gratis di pedestrian Malioboro ini berbentuk keran setinggi 120 cm yang dilengkapi dengan teknologi penyaringan berlapis dan sinar UV untuk membunuh bakteri ya. Jadi kualitas airnya sudah standar Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah teman-teman, ini adalah suasana di pintu barat Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Jalan Malioboro ya. Nah selanjutnya di depan kita ini adalah Simpang 4 Batik Terang Bulan, arah ke kanan adalah Jalan Pajeksan, kemudian arah ke kiri adalah Jalan Suryat Majan ya. Nah di depan kita ini juga terdapat
plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Nah, di sini juga merupakan salah satu spot favorit wisatawan ya untuk berfoto ataupun mengabadikan momen saat berada di kawasan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berjalan ke arah selatan di Jalan Margo Mulyo. Nah, Jalan Margo Mulyo ini membentang dari perempatan Suryat Majan atau Toko Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 550 meter. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah simpang 4 Ketandan, arah ke kanan akan menuju Jalan Beskalan, kemudian arah ke kiri akan menuju Jalan Ketandan Kulon. Nah, Kampung Ketandan Yogyakarta yang tadi terlihat ada gapuranya merupakan kawasan pecinan atau Chinatown bersejarah di pusat kota Yogyakarta. Nah, kawasan ini terkenal dengan arsitektur Tionghoa Jawa Belanda, pusat toko emas dan kuliner. Menjadi saksi akulturasi budaya ya, terutama budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Nah, di kawasan Ketandan juga menjadi pusat perayaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang diselenggarakan setiap tahun saat merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek. Nah teman-teman, kita terus berjalan ke arah selatan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Margo Mulyo kawasan Malioboro. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah teras Malioboro Ketandan, pintu masuk utama yang berada di Jalan Margo Mulyo ya. Jadi untuk teras Malioboro Ketandan ini ada 3 pintu ya. Jadi berada di Jalan Margo Mulyo, kemudian berada di Jalan Ketandan Kulon, dan berada di Jalan Ketandan Lor. Nah, teras Malioboro Ketandan bersama dengan teras Malioboro Beskalan merupakan relokasi dari pedagang yang dulu berjualan di teras Malioboro 2 atau di sebelah utara dari gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan semakin malam dan semakin ke selatan terlihat suasana semakin ramai ya. Nah, hal ini bisa dimengerti ya karena lokasi parkir dari bus pariwisata yang biasanya membawa cukup banyak rombongan. Ini lokasinya ada di TKP Ngabian yang ada di sisi barat ya dari titik 0 km Yogyakarta. Yang juga merupakan lokasi terdekat kawasan Malioboro dari TKP Ngabian. Nah teman-teman, di sebelah kanan kita ini adalah teras Malioboro 1 ya. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta yang merupakan pasar tradisional tertua dan terbesar ya di Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa teras Malioboro 1 ini dulunya merupakan bekas gedung bioskop Indra
yang dijadikan tempat relokasi para PKL yang dulu berjualan di sepanjang Jalan Malioboro atau Jalan Margomulyo. Nah, teras Malioboro ini diresmikan pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan mulai digunakan sejak 1 Februari 2022. Dan saat itu relokasi terdiri dari 888 PKL yang ada di teras Malioboro 1, kemudian ada 1033 PKL di teras Malioboro 2. Di mana di teras Malioboro 2 saat ini direlokasi kembali ke teras Malioboro Beskalan dan teras Malioboro Ketandan ya. Nah teman-teman, ini adalah suasana di teras Malioboro 1 dan terlihat sangat ramai ya pada malam hari ini. Nah, yang menarik di teras Malioboro 1 ini ada ungkapan Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan, yaitu kutipan ikonik dari sastrawan Djoko Pinurbo atau Jokpin yang menggambarkan Yogyakarta sebagai kota penuh kenangan, kehangatan, dan kerinduan, seringkali menjadi tempat perantau untuk kembali. Nah teman-teman, dari teras Malioboro 1 perjalanan kita lanjutkan ya menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah saat ini kita berada di depan Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta di sebelah kiri kita. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah perlu diketahui bahwa Benteng Fredebuk ini selesai dibangun pada tahun 1787 dan dulunya diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan ya. Namun karena gempa hebat yang melanda Yogyakarta pada tahun 1867, benteng tersebut runtuh. Nah, benteng Rustenburg kemudian dibangun kembali dan namanya dirubah menjadi Fredebuk, yang berarti benteng perdamaian sebagai simbol perdamaian antara Belanda dan Keraton Yogyakarta. Nah, benteng Fredebuk resmi menjadi museum sejak 23 November 1992. Nah, Museum Benteng Fredebuk memiliki berbagai diorama sejarah Indonesia, mulai dari masa perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Nah, teman-teman, saat ini kita mulai memasuki kawasan titik 0 km Yogyakarta yang merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Nah, titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya ya. Nah seperti inilah suasana di kawasan titik 0 km pada malam hari ini teman-teman, sangat ramai sekali ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami sore hingga malam hari ini di kawasan Malioboro Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.